Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnida Faradila dengan NIM 23051204368. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum FTP dan mail server untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum FTP server dengan tujuan memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Oke, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirim file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Password dan username itulah yang akan menjadi kunci untuk mengakses data di dalamnya. Untuk perintah dasar FTP, yang pertama ada FTP, yaitu untuk mengoneksikan ke FTP server dari PC klien, lalu ada dir untuk melihat direktori server, lalu ada put untuk mengupload file dari PC klien ke server, lalu ada get untuk mendownload file dari server ke PC klien, dan ada quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya, di mana ada dua lab yang masing-masing labnya terdiri dari 3 PC dan juga ada device yang terkoneksi dengan wireless connection, lalu ada 3 router, dan ada server DNS server, dan ada server untuk web server, untuk FTP, dan untuk mail servernya nanti. Oke. Selanjutnya, di sini nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dan password coba dengan akses full. Oke, yang pertama di FTP server ini kita ke service, lalu ke bagian FTP. Oke, di sini kita tambahkan username coba dan password coba dengan akses full. Ya, sebentar, ini dihapus dulu. Coba. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi sebagai berikut, lalu dicek di direktorinya. Di PC1 bagian desktop, sebelum itu saya mau mencoba mengkoneksikan ke FTP servernya. Oke, di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya di bagian text editor saya akan menuliskan ini pesan dari PC1, lalu kita save dengan nama pesan PC1. Oke. Selanjutnya kembali ke command prompt, lalu kita cek dulu di direktori PC1. Oke, di sini sudah ada pesan pc1.txt. Lalu kita ke FTP 43.43.43.2, masukkan username-nya yang tadi dengan password juga yang sama. Sudah login. Sebelum itu kita lihat dulu di direktori servernya apakah ada. Oke, di sini belum ada pesan PC1, maka dari itu kita
ketikkan put pesan pc1.txt. Oke, transfer complete. Lalu kita cek lagi direktorinya. Nah, di sini sudah ada. Oke. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya. Di laptop kita ke command prompt, sebelumnya kita ping dulu. Oke, sudah terkoneksi. Nah, kita lihat di direktori laptop. Di sini belum ada pesan PC1 ya. Coba kita koneksikan ke FTP servernya dulu. Kita masuk dengan akun tadi, coba. Nah, di sini kita lihat di direktori akun coba tadi sudah ada. Tapi di laptop itu belum ada pesan PC1, maka dari itu kita download menggunakan prompt get pesan pc1.txt. Oke, transfer complete. Kita keluar menggunakan prompt quit. Kita cek lagi di direktori laptop. Oke, di sini sudah ada pesan pc1.txt. Oke, sudah berhasil untuk FTP-nya. Selanjutnya di mail server. Tujuan dari praktikum mail server yang pertama yaitu memahami fungsi mail server. Selanjutnya mengenal protokol mail server dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Mail server ini adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Cara kerjanya, mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server dan sebagai incoming server. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Nah, cara kerjanya ini secara sederhana. Yang pertama, email-email yang telah dikirimkan oleh sender akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Lalu, pengelompokan ini dibuat berdasarkan tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, ada informasi mengenai tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Nah, ketika receiver email sudah membaca email dari pengirim email, artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui browser oleh user tersebut. Oke, percobaannya di sini kita masih menggunakan skema jaringan yang sama. Lalu selanjutnya tambahkan entry DNS-COM pada DNS server. Nah, di DNS server di sini, oke, di bagian service, bagian DNS. Nah, di sini saya mau mencoba memasukkan domain baru yaitu onemail.com. Tipenya A-record dengan addressnya itu 43434 untuk mail servernya ya. Sini di 8. Setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Pada PC1 di sini nslookup onemail.com.
Nah, di sini sudah teridentifikasi ya. Untuk onemail.com itu alamatnya di 43.43.43.4. Lalu di sini dicoba juga di laptop nslookup onemail.com, sama name-nya onemail.com dengan alamatnya 43.43.43.4. Nah, selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna, user 1 dan user 2. Di bagian mail server kita ke service, lalu ke bagian email. Di sini buat 2 akun pengguna menggunakan domain name-nya yaitu onemail.com. Lalu di sini user pertama namanya user 1, passwordnya kita pakai 123 saja, sini tambah. Lalu yang kedua buat user 2, passwordnya juga 123. Oke, sudah ada 2 user. Selanjutnya pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Oke, di PC 1 kita coba configure email di bagian email ini. Oke, di sini namanya tadi user 1 @onemail.com, user 1, passwordnya itu 123, save. Oke, di sini kita coba compose ke user 2 @onemail.com. Subjeknya test 1. Ini pesan dari PC 1. Kita kirimkan. Di sini tulisannya sudah send sukses. Lalu kita coba buka di laptop. Lakukan yang sama. Masuk ke email. Lalu kita configure email. Save, lalu kita coba klik receive. Nah, ini ada email dari user 1 tadi. Dengan teksnya ini pesan dari PC 1. Coba kita reply. Ini balasan dari PC 2. Dari laptop. Kita send. Send sukses, kita cek di PC 1, kita pencet receive. Oke, ini ada reply dari PC, dari laptop tadi. Oke, karena semua sudah dicoba dan berhasil dilakukan, sekian video praktikum FTP dan mail server. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.